Kita semua tahu kan ceritanya, ada diktator yang udah berkuasa puluhan tahun, terus akhirnya jatuh. Tapi pernah kepikiran nggak apa yang terjadi setelah itu? Nah, seringkali ceritanya jauh lebih rumit dari yang kita duga. Kisah jatuhnya Soeharto di Indonesia tuh contoh yang pas banget. Dan di baliknya ada teka-teki besar. Yuk, kita coba bongkar bareng-bareng. Ini nih pertanyaan yang penting banget dan relevan di banyak negara. Pas rejim tiran tumbang, apa sih yang muncul buat gantiin? Apakah beneran era baru? Atau jangan-jangan cuma pemain lama pakai topeng baru? Pertanyaan ini yang bakal jadi panduan kita. Oke, kita mundur dulu ke Indonesia di akhir tahun 90-an. Coba bayangin suasananya, negara lagi di ambang perubahan yang super besar. Ada gejolak, tapi juga ada harapan yang membuncah. Semuanya campur aduk. Gila, semuanya kejadiannya cepat banget loh. Cuma dalam waktu kurang dari 2 tahun, krisis ekonomi langsung berubah jadi krisis politik yang ngeruntuhin rezim yang tadinya kelihatan kuat banget, nggak tergoyahkan. Waktu itu harapan buat perubahan total tuh ada di mana-mana, terasa banget. Suasananya tuh kayak akhirnya langit cerah lagi. Tahtanya udah kosong. Banyak banget yang mikir, nah ini dia akhirnya. Momen di mana sistem korup bakal runtuh dan diganti sama tatanan yang adil, transparan, dan pastinya demokratis. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi tricky. Harapan yang gede banget itu ternyata ketemu sama kenyataan yang bikin bingung. Ternyata nebang satu pohon raksasa itu nggak berarti akarnya yang udah menjalar kemana-mana ikut mati. Ada sesuatu yang, ya, lebih kuat dan berhasil bertahan. Jadi ekspektasinya kan pembersihan total ya, sapu bersih gitu. Tapi realitanya justru akar-akar kekuasaan lama yang sifatnya predatoris itu nggak mati loh. Mereka cuma tiarap sebentar, nunggu waktu yang pas buat tumbuh lagi tapi dengan cara yang beda. Dan kutipan dari Pak Amin Rais ini benar-benar pas banget buat ngegambarin kekecewaan dan kesadaran yang muncul waktu itu. Ini bukan sekedar pengamatan biasa, tapi pengakuan dari orang yang ada di pusat gerakan reformasi. Piramidanya nggak hancur, katanya. Cuma ganti rupa aja. Terus jadi apa yang salah? Kok bisa struktur kekuasaan lama ini bertahan? Ini bukan cuma soal salah kebijakan loh, ini lebih dalam dari itu. Ini soal sifat dasar dari kekuasaan itu sendiri, kemampuannya buat beradaptasi dan ya bertahan hidup. Nah, buat mecahin teka-teki ini, kita nggak bisa cuma ngelihat ke satu orang aja. Masalahnya bukan cuma Soeharto, tapi jaringan kekuasaan yang dia bangun selama puluhan tahun. Sebuah sistem yang kita kenal sekarang sebagai oligarki. Nah, ini dia jantung masalahnya. Oligarki itu bukan cuma sekumpulan orang kaya ya. Coba bayangin deh, sebuah sistem di mana politisi dan pengusaha kakap itu jadi satu tim. Aturan-aturan yang dibuat bukan buat kepentingan umum, tapi buat mastiin tim mereka ini selalu menang. Nah, itulah oligarki. Yuk kita coba bedah monster ini lebih dalam. Oligarki ini kan lahirnya dari dalam rezim Orde Baru sendiri. Tentakel-tentakelnya itu megang erat monopoli bisnis dan akses gampang ke duit negara. Ya jelas dong mereka bakal ngelawan sistem baru yang transparan dan adil. Kenapa? Ya karena sistem itu bakal motong tentakel-tentakel keuntungan mereka. Sekarang kita masuk ke argumen utama dari bahasan kita kali ini. Ini bukan cerita soal kehancuran total, tapi justru soal adaptasi. Kekuatan lama itu ternyata pinter, mereka nemuin cara baru buat tetap mempertahankan cengkraman mereka. Ini dia poin kuncinya. Para oligark ini nggak serta-merta ngelawan arus demokrasi. Justru sebaliknya, mereka malah kayak ngebangun kuda Troya. Mereka nyusup ke dalam sistem yang baru, lewat partai politik, parlemen, pemilu, dan menaklukkan sistem itu dari dalam. Prosesnya ini cerdik banget dan bertahap. Pertama, ya survive dulu dari badai awal. Setelah aman, mereka mulai menjajar institusi-institusi demokrasi yang baru, kayak partai dan parlemen. Aliansi-aliansi baru pun dibentuk. Dan puncaknya, ini yang paling jenius sekaligus paling ngerusak, mereka membajak agenda reformasi itu sendiri buat ngelayanin kepentingan lama mereka. Nah, ini yang dimaksud reformasi yang dibajak. Bayangin deh, ada aturan baru soal penjualan aset negara. Tujuannya baik, tapi aturan itu dipelintir sedemikian rupa sampai akhirnya aset-aset itu malah jatuh ke tangan kroni-kroni lama dengan harga super murah. Jadi reformasi itu malah jadi alat baru buat ngelakuin praktek korupsi yang lama. Oke, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya ya. Kisah Indonesia ini tuh bukan cuma soal Indonesia aja. Ini jadi studi kasus yang kuat banget tentang gimana sih cara kerja kekuasaan itu sendiri pas lagi dihadapkan sama perubahan. Jadi, pelajaran utamanya apa? Pertama, ngeganti pemimpinnya doang itu nggak cukup kalau pemain-pemain lamanya masih ada dan bisa beradaptasi kayak bunglon. Kedua, institusi demokrasi yang baru itu bisa aja cuma jadi arena pertarungan baru, bukan solusi akhir.
Dan pada akhirnya, apa yang sering kita sebut transisi itu mungkin ya cuma kekuasaan lama yang lagi pakai topeng baru. Dan inilah alasannya kenapa cerita dari Indonesia ini jadi kayak cermin buat dunia. Pola yang sama, harapan besar, terus dibajak sama kekuatan lama yang pintar adaptasi, bisa kita lihat di banyak tempat lain di dunia. Ini maksa kita buat nanya lagi, sebenarnya apa sih artinya transisi menuju demokrasi itu? Dan kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Pertanyaan ini memaksa kita buat ngelihat semua peristiwa di dunia dengan kacamata yang lebih kritis. Tiap kali kita dengar ada negara yang lagi bertransisi, kita harus berani bertanya, ini beneran transformasi atau cuma babak baru dari permainan kekuasaan yang sama yang seolah abadi?